Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul Ondine. Bercerita tentang seorang nelayan di negara Irlandia yang suatu hari berhasil menjaring putri duyung paling mantap di dunia. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. Aktifin juga notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Suatu hari di perairan laut Irlandia, seorang nelayan yang bernama Sirakus sedang menangkap ikan di laut. Saat dia akan mengangkat jaring ikannya, Sirakus terkejut karena ada perempuan di dalamnya. Dia pun bergegas mengeluarkan dan memberikan nafas buatan pada wanita tersebut. Alright, and tell me. Alright. Okay. Perempuan ini akhirnya pun tersadar. Dia tidak menyangka kalau dia masih hidup. Sirakus kemudian berencana menelpon bantuan, namun si perempuan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Sirakus selalu membawa si perempuan itu ke rumah kosong milik ibunya dan meninggalkannya. Thank you. She lived here? Got to be somewhere. She's with her maker. Dia kemudian mendatangi kembali rumah mantan istrinya yang bernama Maura. Dia datang untuk menemani anak perempuannya yang bernama Ani. Ani menderita penyakit gagal ginjal, sehingga harus rutin melakukan cuci darah. Dan sambil menunggu Sirakus menceritakan dongeng tentang nelayan yang menemukan perempuan cantik di dalam jaringnya. Dan setelah selesai terapi, Ani pun sangat senang karena dikasih pinjam kursi roda elektrik dari rumah sakit. Sirakus pun mengantarkan Ani kembali ke rumah Maura dan bertemu pacarnya Maura yang bernama Alex. Besoknya saat Sirakus akan melaut, dia kembali bertemu dengan perempuan yang ditolongnya kemarin. Perempuan tanpa nama ini ikut menangkap ikan. Mereka akhirnya pergi melaut bersama. Sirakus pun menanyakan kembali nama si perempuan, dan dia menjawab kalau namanya adalah Ondine. Beberapa lama menjaring, Sirakus tidak mendapatkan apa-apa, karena perangkap lobsternya kosong, dan Ondine tiba-tiba menyanyikan lagu yang sangat indah, sampai terdengar ke dalam lautan. Sirakus pun terkejut, karena kini dia mendapatkan banyak lobster berukuran besar setelah Ondine bernyanyi. Sirakus masih tidak menyangka kalau nyanyian Ondine ini membawa keberuntungan kepadanya. Kemudian Sirakus pun mengajak Ondine ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Namun Ondine menolak. Dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain Sirakus. Karena mendapatkan uang yang sangat banyak, Sirakus pun pergi ke toko pakaian untuk memberikan hadiah kepada Ondine. Setelah dari sana, Sirakus menjemput Ani dari sekolahan. Dalam perjalanannya, Ani pun meminta Sirakus kembali menceritakan lanjutan dongeng kemarin, karena dia menganggap perempuan yang diceritakan adalah seorang Selkie. Selkie adalah makhluk mitologi berupa anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia cantik. Setelah sampai di rumah Maura, Sirakus pun langsung pamit dan bergegas pergi ke tempat Ondine. Namun karena penasaran kalau dongeng ayahnya bukan sekedar dongeng, Ani pun mengikuti mobil ayahnya dengan kursi rodanya. Sirakus membawa makanan dan memberi baju kepada Ondine. Ondine pun sangat berterima kasih dan memberikan kecupan lembut kepada Sirakus. Sirakus pun sangat senang dan kemudian pergi meninggalkan Ondine. Merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu, Ani pun pergi ke perpustakaan dan meminjam buku legenda tentang Selkie. Di sisi lain, Sirakus pergi ke gereja untuk bertemu pastor dan menceritakan tentang Ondine kepadanya. Keesokan harinya Ani kembali ke rumah neneknya dan melihat Ondine sedang berenang. Saat keluar dari dalam air, Ondine melihat ada anak kecil di hadapannya. Mereka saling berbincang dan berkenalan. Bahkan Ani menganggap Ondine seorang Selkie. Ondine hanya bisa bengong mendengar penjelasan Ani. Ani bilang alasan Ondine terjebak di daratan karena telah kehilangan mantel anjing lautnya.
Dan setelah bercerita, Ani pun berpamitan pulang. Onden pun tak lupa mencium pipi Ani. Definitely feels different. Saat sore ada seorang pria tak dikenal yang tampak mencari sesuatu. Dan besoknya Onden yang sedang berjemur didatangi Sirakus yang mengajaknya melaut. Onden membantu memegang kemudi kapal Sirakus. Tapi tiba-tiba polisi laut mendatangi kapal mereka. Onden sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Namun dia tetap mengemudikan kapal dengan menggunakan kakinya. Hingga pahanya yang mulus itu membuat Sirakus kepingin. You can't really guide a boat with your foot. Onden juga kembali menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan Sirakus sangat kaget melihat jaringnya dipenuhi banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon yang seharusnya ditangkap dengan pancing. Polisi laut pun mendatangi kapal mereka karena curiga Sirakus menangkap ikan menggunakan pukat. Para polisi laut pun kebingungan karena Sirakus bisa menangkap ikan salmon. Mereka kemudian memeriksa gudang kapal dan dikejutkan dengan Onden yang sangat cantik ada di sana. Setelah mendengar penjelasan dari Onden, mereka pun percaya dan segera pergi. Sirakus kemudian mengajak Onden pergi ke kota untuk menjual ikan tangkapan mereka. Dan karena ingin melihat kota di sana, jadi kali ini Onden mau ikut Sirakus ke kota. Dalam perjalanan menuju kota, ada seorang pria yang tak dikenal terkejut melihat Onden. Dan saat mereka sampai di kota, para nelayan lain terpesona melihat kecantikan Onden. Setelah mendapat banyak uang dari hasil tangkapannya, Onden dan Sirakus pun mengajak Ani untuk pergi bersama ke toko pakaian. Dan saat sedang memilih-milih pakaian, para wanita di sana heboh melihat kecantikan Onden. Besok harinya Ani diam-diam menemui Onden. Karena mengetahui Ani tak bisa berenang, Onden pun mengajarinya berenang. Namun saat di dalam air, Onden panik karena melihat sesuatu. Onden pun menyelam mengambil barang tersebut. Ani mengatakan kalau barang itu merupakan mantel anjing laut Onden. Ani pun meminta Onden untuk menguburnya di dalam tanah, agar Onden bisa tinggal selama 70 tahun lagi di daratan. Onden kemudian mengajak Ani mengubur mantel anjing lautnya di pekarangan kebun bunga neneknya. Onden pun meminta Ani merahasiakan mantel anjing lautnya itu. Setelah itu Sirakus mengajak Onden dan Ani ke acara festival di kota. Di kapal Ani menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya dan meminta Onden mengaku jati dirinya sebagai Selkie. Namun Onden tentu saja menyangkalnya. Saat di acara festival terlihat pria tak dikenal sedang mencari Onden. Lagi-lagi Ani kembali berulah. Kali ini dia meminta bukti kalau Onden memang bukan Selkie. Ani mengendarai kursi rodanya dengan kencang dan sengaja menjatuhkan diri ke dalam lautan. Onden pun langsung melompat untuk menyelamatkan Ani. Sirakus menjadi sangat panik, namun Ani malah bilang kalau Onden bisa bernafas di dalam laut. Sirakus kemudian mengantarkan Ani pulang ke rumah Maura dan mengantar Onden pulang ke rumah ibunya. Di sana Sirakus menceritakan masa kelamnya sebagai pecandu alkohol yang membuatnya tidak mendapatkan hak asuh anak. Namun semenjak Ani sakit, Sirakus pun berubah. Akhirnya karena tak kuat dengan kecantikan dan keindahan tubuh Onden, Sirakus pun hilaf untuk menggarap paksa si manusia anjing laut cantik ini. Tapi tanpa disangka Onden yang tadinya tak mau, dia pun kini menikmatinya, sehingga terjadi perkembangbiakan tanpa paksaan. Keesokan harinya Sirakus kembali menemui pastor dan melanjutkan ceritanya. Dia bilang bahwa dia sangat takut kehilangan Onden. Setelah itu Sirakus menemani Ani melakukan terapi cuci darah. Saat mengantar Ani ke rumah Maura, ternyata rumahnya kosong. Dan mereka pun segera menemui Maura di bar yang biasa didatangi bersama Alec. Sirakus memohon agar Ani bisa tinggal bersamanya meski hanya 1 malam. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Maura. Di sisi lain, saat Onden tidur, tiba-tiba ada mobil yang mendekat. Onden bergegas pergi bersembunyi. Ternyata pria tidak dikenal sudah mengetahui lokasi Onden dan berniat menangkapnya. Saat Sirakus sampai di tempat Onden,
Dia terkejut melihat rumahnya sudah berantakan. Sirakus segera mencari Onden dan menemukannya sedang boker di tepi sungai. Onden bilang pada Sirakus kalau suaminya datang untuk menjemput. Sirakus pun sangat terkejut kalau Onden sudah memiliki suami. Sirakus yang mulai mempercayai kisah Selkie kemudian meminta Onden untuk membuat permohonan agar suaminya pergi. Namun Onden malah membuat permintaan agar Annie sembuh. Karena tidak menemukan Onden, pria tak dikenal ini mencari ke kota dan tanpa sengaja menabrak Maura bersama Alec dan Annie yang sedang dalam perjalanan pulang. Beruntung Annie memakai sabuk pengaman hingga dirinya tetap selamat. Sedangkan Alec yang tidak memakai sabuk pengaman, dia harus tewas di tempat. Sirakus mengajak Onden pergi ke kota. Namun dalam perjalanan Sirakus melihat mobil yang kecelakaan dan menjadi panik saat mengetahui kalau mobil itu milik Maura. Beruntungnya Annie berhasil selamat, namun dokter memberitahu Sirakus kalau ginjal Annie harus segera ditransplantasi. Tanpa diduga ternyata Alec memiliki surat wasiat untuk mendonorkan ginjalnya kepada Annie. Di sisi lain Onden akhirnya bertemu dengan si pria tak dikenal yang juga dirawat karena kecelakaan tadi. Onden pun menemuinya dan si pria memintanya pulang bersamanya. Tapi Onden tak mau hidupnya diganggu oleh si pria tersebut. Operasi pun berjalan lancar. Annie telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirakus tidak menyangka permohonan Onden menjadi kenyataan. Dan keesokan harinya, Sirakus menemani Maura menaburkan abu kremasi Alec ke laut. Maura kini mengizinkan Sirakus membawa Annie tinggal bersamanya. Dengan syarat Onden tidak boleh bersamanya. Sirakus pun pergi menemui Onden di kapal dalam keadaan mabuk. Sirakus kemudian membawa Onden ke Pulau Mercusuar tempat biasanya anjing laut berkumpul. Dia dengan sengaja meninggalkan Onden sendirian di sana karena menganggap manusia dan Selkie tidak bisa bersama. Menjelang malam Onden melepaskan mantel dan sepatunya untuk pergi berenang meninggalkan pulau ini. Annie yang tinggal bersama dengan Sirakus tak sengaja mengganti saluran TV yang menampilkan seseorang sedang menyanyikan lagu yang sama dengan yang pernah dinyanyikan oleh Onden. Sadar kalau Onden bukanlah Selkie, Sirakus pun langsung pergi ke Pulau Mercusuar untuk mencari Onden. Sirakus akhirnya menemukan Onden yang sedang kedinginan di seberang pulau. Dia mendatanginya dan menghangatkan Onden. Sirakus meminta Onden menceritakan jati dirinya. Ternyata Onden merupakan seorang pengedar narkoba yang terjebak di tengah laut saat membawa 1 kilo sabu bersama rekannya. Karena dikepung aparat dan rekan Onden tidak bisa berenang, dia menyuruh Onden menyelam sambil membawa sabu itu. Meskipun Onden sangat pandai berenang, namun akhirnya dia tenggelam karena kelelahan. Onden merasa akan segera mati, tapi tiba-tiba jaring ikan menangkapnya, dan orang yang menyelamatkannya adalah Sirakus. Setelah mendengar semua kebenaran itu, Sirakus pun membawa Onden pulang ke rumahnya bersamanya. Namun ternyata rekan Onden sudah berada di rumah Sirakus. Sirakus tidak berdaya, sedangkan rekan Onden memintanya mengembalikan barangnya. Demi melindungi Annie dan Sirakus, Onden pun memberitahu letak mantel anjing lautnya, yang ternyata berisi barang haram tersebut. Tapi barang tersebut sudah tidak ada di sana, karena ternyata Annie telah memindahkannya, karena dia masih percaya dengan dongeng Selkie. Setelah Onden berjanji tidak akan meninggalkan mereka, akhirnya Annie memberitahu barang haramnya, yang ternyata telah dipindahkan oleh Annie di perangkap lobster. Saat sedang berusaha mengangkat perangkap lobster, Onden mendorong jatuh rekannya itu karena tahu dia tidak bisa berenang. Sementara itu Sirakus berhasil melumpuhkan rekannya yang lain. Hingga kemudian polisi datang untuk menangkap para pengedar yang masih hidup termasuk Onden. Keesokan harinya Sirakus pergi menemui pastor dan bercerita kalau Onden akan dideportasi dari Irlandia. Tapi hal itu tidak berlaku jika Onden menjadi warga negara Irlandia. Sirakus meminta pastor menikahkan dia dengan Onden agar Onden bisa tetap tinggal di sana. Kemudian Annie bersama Onden dan Sirakus akhirnya bisa hidup bahagia bersama-sama. Dan Annie dapat bebas karena telah berkata jujur. Hingga kemudian film pun akhirnya selesai.
Tidak semua orang yang berbuat tidak baik itu jahat, Sob. Ada yang terpaksa untuk melakukannya. Itulah cerita film kali ini, Sob. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian terhibur. Sebelum aku pamit, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.